Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi yang kedua. Oke, itu tadi kita sudah belajar tentang lebih mendalam ya. Sebenarnya masih banyak lagi di sini ya karena waktu. Jadi kita belajar lagi. Nanti kita akan teruskan. Hari ini saya akan mendalam lagi tentang nama Tuhan. Nama Tuhan. Tadi kita sudah tahu nama Tuhan itu adalah Shem, Shema, ketaatan, mendengar, dan Shekinah, kemuliaan. Apa yang terjadi? Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 21 sampai dengan 23. Berfirmanlah Tuhan, ketika kita dibawa naik ke atas Gunung Sinai, Bapak Ibu, ketika kita dibawa naik terus melihat kemuliaan Tuhan, melihat wajah Tuhan, kita si Musa itu pengen lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku tuh masih ketutup awan ini, masih masih misi. Aku pengen loh, pengen lihat kemuliaan-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung batu Nikrat Hatisur. Dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, Musa nggak bisa sama Tuhan. Oh, ini loh kamu ada di celah batu. Musa kan ada di Gunung Sinai. Nah, kalau celah batu itu apa? Celuwekan Gunung Sinai itu apa? Celah batu itu adalah goa. Celah batu ini loh, celah-celahnya batu. Batu digerowongi, batu ada celahnya. Nanti akan saya perlihatkan ya. Celah batunya itu apa di sana tuh. Artinya apa? Artinya Musa itu ditaruh di dalam celah batu, di dalam batu yang mempunyai celah, batu yang mempunyai celah di dalam goa. Nah, goa itu buat orang Israel buat apa, Bapak Ibu? Goa itu bagi orang Israel untuk menaruh mayat mati. Jadi orang yang melihat kemuliaan Tuhan itu dia harus mati. Ini membuktikan bahwa Musa itu dia mematikan hidupnya, dia mematikan jasmaninya, dia mematikan. Jadi kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempelajari firman, saudara mau kemuliaan firman itu ada dalam hidupmu apa? Matikan dirimu. Masuk di dalam celah gunung batu ini loh. Di dalam goa. Orang Toraja itu memasukkan mayat-mayat di dalam goa. Orang Israel juga gitu. Di dalam goa itu. Mayat itu ditaruh di situ. Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Ketika ini kan awal perjalanan Musa memimpin bangsa Israel. Musa berdoa kepada Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan, lalu Tuhan menaruhnya di dalam celah batu. Ternyata pada akhir hayatnya, Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di manakah Musa ini? Walaupun ini bukan suatu tempat yang sama, lain, tetapi temanya itu sama, Bapak Ibu. Musa di awal pelayanannya dia ditempatkan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan melalui celah batu. Pada akhir hayatnya ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan untuk melihat Tuhan, berjumpa dengan muka, Tuhan menyembunyikan Musa di suatu lembah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca Midras Petirat Moshe, ya, yang ke-11 sampai yang ke-13 edisinya itu di Bet Hamidras ya.
di dalam layar itu. Orang rabbinik mengatakan ketika waktu Musa tiba, Allah memanggil jiwanya dan berkata, "Anakku Musa, waktu untuk engkau kembali telah tiba." Maka Musa menyerahkan dirinya dan Allah mencium dia di mulutnya. Jadi panim el panim, ketika mulut Tuhan mencium Musa itu rohnya ditarik, Bapak Ibu. Jadi dalam pengertian Ibrani kuno, mencium itu bukan mencium, itu menarik roh, memberi pengetahuan, memberi sebuah kesatuan. Inilah yang disalahkan mengerti oleh orang teologi barat ya, ketika mereka membaca konteks Maria Magdalena dicium oleh Yesus. Ya nggak begitu lagi. Maria Magdalena itu Maria itu yang duduk di bawah kaki Yesus itu juga dia sedang dicium karena pengetahuan itu disampaikan. Firman itu dijadikan satu, diangkat dia, rohnya diangkat. Menarik rohnya dengan kasih. Jadi ketika Anda itu ditarik roh, pengertian Anda mengerti perasaan Tuhan, saudara ditarik. Saudara dicium oleh Tuhan. Dan ketika rohnya ditarik dan menaruh tubuhnya di celah gunung. Jadi tubuhnya si Musa ini akhirnya itu disembunyikan di celah gunung. Ini luar biasa Bapak Ibu. Untuk melihat kemuliaan Tuhan, saudara harus masuk ke dalam kematian. Ini berita seperti yang diomongin oleh Paulus, Rabi Saul itu, si Paulus, bahwa kita ini harus mengenal kuasa kematian Kristus agar kita juga mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Jadi supaya kita dibangkitkan, kita harus masuk di dalam gua kematian itu, saudara. Jadi celah gunung batu atau Nikrat Hasyur adalah tempat kita masuk dalam pengenalan kuasa kematian Kristus. Kenapa Musa dipanggil di dalam saat Yesus itu bertransfigurasi? Karena apa yang dialami oleh hidup Musa itu sebagai lambang, tipologi-tipologi yang akan dialami oleh Kristus. Jadi ketika Musa di dalam gua itu melihat kemuliaannya, jadi apa kemuliaan Kristus? Kemuliaan Kristus adalah firman yang bangkit, firman yang tidak melekat kepada kematian, kebangkitan. Jadi kita bangkit bersama dia. Bukan karena bangkit keinginan dunia, keinginan Mesir, si roh ranggung itu, tapi kita dibangkitkan oleh firman. Firman yang membuat kita melihat kemuliaan Allah. Kata Ibrani Nikrat Hasyur, artinya itu rongga. Artinya itu retakan pada batu karang. Jadi bukan sekedar gua besar. Jadi ada retakan. Nah, kalau retakan itu pasti growong. Growong itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Jawanya tuh growong. Ngerong. Terus nggak tahu, terjemahkan sendiri. Nah, dalam konteks pemakaman Bapak Ibu, Matius 27 ayat yang ke-6. Ini bisa berarti makam batu yang dipahat di tebing. Sama seperti makam Yesus di abad pertama yang ditempatkan dalam kubur yang dipahat di batu. Konteks pelan-pelan. Ada batu yang dipahat. Ada batu yang dipahat. Ada batu yang dipahat, diceluweki, dikerong. Itu tempat di mana Yesus itu bangkit, tunduk firman yang kita tunduk sampai kita mati, mematikan diri kita sehingga kita bisa melihat Shekinah glory kemuliaan Tuhan itu. Simbolisme gua atau celah batu dalam tradisi Ibrani. Gua tempat peralihan antara dunia hidup dan dunia ilahi. Coba kita lihat Musa, Elia, bahkan Yesus. Semuanya mengalami pertemuan dengan kemuliaan Allah. Elia, kenapa yang dipanggil oleh Yesus saat transfigurasi juga Elia? Musa, Elia, dipanggil dua-duanya. Ngapain itu? Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9, ternyata Elia juga pergi ketika dia mau mati. Rasanya ketika dia itu
Tuhan, aku dikejar-kejar sama Isabel, aku sudah melakukan firman-Mu, aku sudah mendatangkan orang Israel beribadah kepadamu dan api Tuhan turun dari surga. Tapi ternyata kematian itu harus kuhadapi. Apa yang terjadi? Elia dibawa ke Gunung Horeb. Jadi ketika Midras mengatakan Tuhan menaruh tubuh Musa di celah gunung, itu selaras dengan kebiasaan pemakaman Israel kuno, Bapak Ibu. Hanya saja versinya Musa bersifat teofanik. Bukan manusia yang memakamkan, tetapi Tuhan sendiri yang menaruhkan dalam batu surgawi. Supaya tidak ada yang tahu tempatnya dan tidak ada penyembahan kepadanya. Jadi mengapa ini kubur itu kosong? Supaya tidak ada ritual-ritual aneh-aneh. Celah itu adalah momen keheningan. Celah batu, kematian. Saat kita syema, saat kita tunduk, kita dibawa ke dalam padang gurun, Bapak Ibu. Tempat di mana ego itu berhenti. Tempat di mana wahyu itu mulai turun. Tempatnya kering. Di padang gurun itu adanya semak duri. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, ini ada kompleks banget ya Bapak Ibu. Mari kita baca lebih teliti lagi. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Karena begini, Israel di dalam kacamata Ibrani itu seringkali menggunakan satu tempat itu dua istilah. Atau dua istilah menjadi satu. Jadi ada bed itu dua. Dua bisa satu, satu itu bisa dua. Bed itu. Bagian yang pertama. Jadi bed, kenapa ayat kita itu dimulai dari, kenapa Alkitab kita dimulai dari huruf bet? Karena satu itu bisa berarti dua, dua itu bisa berarti satu. Jadi itu dualisme sinkronisasi. Apa yang terjadi? Yuk kita baca dalam Keluaran pasal yang ketiga. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Mengembalakan kambing domba itu artinya berternak ya. Punyanya Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Gunung Horeb. Jadi tempatnya itu Gunung Horeb. Tempat Musa melihat kemuliaan Tuhan. Lalu di pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Jadi ketika kita diutus Tuhan itu ada tandanya selalu. Dan engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi gunung ini adalah gunung Horeb. Jadi gunung ini itu Gunung Horeb. Ya, di sini dia letaknya. Lalu Gunung Horeb ini berbicara apa? Keluaran 19 ayat yang pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari yang ketiga Tuhan akan turun di depan mereka, turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi Gunung Sinai ini sama dengan Gunung Horeb. Paham ya? Horeb itu apa sih artinya Horeb, Pak? Oke. Horeb makna dasarnya itu kering, tandus, padang, gersang, sunyi. Sinai itu seneh akarnya ya. Artinya itu semak duri dia, semak duri dia, semak duri. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Bapak Ibu di sini sudah klik. Horeb itu makna dasarnya itu kering, gersang, sunyi.
semak duri. Ada semak duri yang berada di padang tandus gersang sunyi. Nanti akan saya terangkan lebih dalam lagi. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia ratusan tahun setelah Musa nggak ada itu Bapak Ibu. Ternyata Elia di dalam Pikeret Avot ini ya, Pikeret Derabi Eliezer 49 dikatakan bahwa ketika Elia datang ke gunung Horeb, ia masuk ke gunung itu yang dikatakan kepada Musa, ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau di celah batu. Itu artinya apa? Ternyata Elia dan Musa itu berada pada celah yang sama ini loh. Guanya itu gua yang sama. Jadi Elia itu ternyata masuk di tempat yang sama, tempat di mana Musa itu disembunyikan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dalam pendapat Midrash Tahuma, Rabi Yisad berkata, gua yang sama di mana Musa dipisahkan untuk Tuhan, disitulah Elia dipisahkan untuk Tuhan. Jadi Elia itu ternyata berada pada tempat yang sama, pada celah yang sama. Gila ya. Di dalam Shemot Raba 45 ayat 5, aku menempatkan engkau di celah batu. Itulah gua tempat Elia masuk. Jadi guanya itu gua yang sama. Artinya apa? Tempat gua kematian pribadi adalah tempat kita melihat kemuliaan Tuhan. Tanpa kematian, kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ini adalah Gunung Horeb. Ini loh guanya di sini loh Bapak Ibu, lihat tuh. Si Elia harus memanjat tempat itu. Elia, Musa, mereka memanjat tempat itu Bapak Ibu. Mereka harus menjumpai Tuhan di sana, di tempat yang kering, di Gunung Horeb yang sunyi, di Gunung Horeb yang sepi. Ini adalah Gunung Horeb, Gunung Sinai, dan celah batu, satu-satunya celah batu yang oleh para ahli dipercaya tempat di mana Elia bertemu, Musa bertemu dengan See the Tuhan. cave that's on the front side of Mount Sinai, the cave where Elijah went to. It's not too big, but the only cave up here, about 20 feet back. Ini adalah salah Show you satu what it gua, looks like on the other side. satu-satunya The view gua is yang ada spectacular. di daerah Sinai. Bapak Ibu bayangin harus naik ke tempat ini. Over here, you see the encampment of the Israelites, this huge valley at the base. Straight ahead is the altar of the golden calf. Nah di situ juga And ada our cars are way altarnya down Baal di situ ya, di bawah ya And ada maybe you can see peninggalan-peninggalan. the altar. Well, actually, you can't. It's at the base that probably Moses had built the sacrifices. We're at about Di sana juga 6,500 or terlihat 6,200 mezbah yang feet, dibangun oleh according to Musa. the GPS. Here we are looking east, out into the valley below. Ini dia guanya Bapak Ibu. Ini dia celah batu itu. Apakah kita menjumpai celah batu di hidup kita masing-masing? Kadang kita harus mati ya, dari kedagingan kita untuk kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Supaya saudara dapat melihat dunia dari cara pandang Tuhan. Supaya saudara dapat melihat seluruh dunia ini dari cara pandang Tuhan. Saudara harus masuk ke gua itu. Gua tempat kematian. Tempat Anda berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama.
Kita akan baca pelan-pelan ayat ini. Di sini ada penyingkapan luar biasa. Horeb yang berarti kering, tandus, gersang, sunyi. Sinai yang berarti semak yang berduri. Bapak Ibu, ini nggak sekedar tulisan, ini nggak sekedar simbol atau bagaimana. Ini ada maksud ilahi. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama ini dikatakan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Menggembalakan kambing domba itu apa? Ternak. Jadi Musa itu adalah pangeran Mesir. Dia dididik dalam 40 tahun cara memanajemen negeri Mesir. Pinter, saudara. Tapi akhirnya dia bangkrut, akhirnya dia harus diusir mengembara 40 tahun. Dalam pengembaraan itu, dalam 40 tahun usianya sudah 80 tahun, dia berpikir, ya sudahlah hidupku itu di sinilah. Aku bisnis. Bisnis apa? Bisnisnya bikin ternak domba. Bukan punya dia juga. Punyanya mertua dia lagi. Dia berlindung di bawah mertuanya si Yitro. Jadi kadang kali Bapak Ibu, kita ini, jadi Musa itu dipanggil Tuhan dari dunia bisnis ternyata. Musa adalah profesional orang, ya orang lagi buka usaha dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dia sehari-hari, dan usahanya itu ya, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Artinya apa? Usahanya sedang mengalami ketandusan, kegersangan. Usahanya sepi, nggak ada yang beli. Usahanya kering, usahanya tandus, mau bangkrut. Aduh, matilah dia di situ. Sampailah dia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami kekeringan, ketika usaha kita, pekerjaan kita, cara kita berternak, cara kita bertahan hidup ini, kita selalu diizinkan Tuhan untuk mengalami ini loh, ketandusan. Kita dialami duri. Wih, kok capek tuh kerja ini, kayak ketusuk-tusuk duri rasanya. Disitulah sebenarnya Tuhan itu mau bertemu, saudara. Tuhan mau memanggil engkau, Musa, Musa. Musa itu adalah yang diangkat dari air, yang diangkat dari air. Dia itu mau manggil Anda. Lewat apa? Lewat saudara biasa mengembalakan ternak itu loh. Lewat usahamu yang biasa-biasa, usahamu yang kacau, yang mau bangkrut, yang masalahnya berduri-duri, tandus, kering, gersang, masalah hidupmu kok ndak habis-habis. Lewat situ sebenarnya. Mungkin itu ibarat kutu, ya. Alkitab bicara apa semak duri? Yuk kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-18. Keren ini. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Seolah-olah Tuhan itu mengutuk akibat dosa. Taman Eden itu nggak ada loh duri. Nggak diciptakan. Duri itu nggak ada di depan-depan. Bapak Ibu baca, duri itu nggak ada. Duri itu timbul karena manusia itu terpisah daripada Tuhan. Duri itu muncul menjadi makanan. Nah, makanan kita sudah diduri-duri di daerah yang sakit-sakit ini. Tapi sebenarnya ketika kita menyeberang terus jauh banget. Disitulah Tuhan itu ingin menampakkan diri. Loh Pak, apa hubungannya antara palungan dengan kelahiran Kristus ini dengan semak duri? Wah, keren hubungannya saudaraku. Palungan itu jangan Anda pikir palungan itu kayu, tidak. Dalam orang Ibrani kuno, palungan itu adalah batu yang digerowongi, diceluweki, terus dikasih semak-semak ini, semak duri ini ya, tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanan hewan. Nah, di atasnya
di atas makanan ternak ini, di atas makanan-makanan ternak. Ternak itu ekonomi, di atas makanan kehidupan yang menyokong kita. Yesus hadir di situ sebagai makanan yang sejati. Firman lahir di atas semak, duri, tumbuh-tumbuhan di padang. Jadi, disinilah Yesus itu mengubah kutuk menjadi berkat. Ketika kita terasa kayak dikutuk gitu loh, Tuhan usaha ini seperti ini, seperti ini. Ketika engkau benar-benar mencari firman, menaati firman dan Shekinah glory di situ, Tuhan itu akan membalikkan, saudara, kutukmu jadi berkat. Jadi mungkin engkau diizinkan Tuhan mengalami semak, duri. Itu hanya lokus, tempat di mana Tuhan itu ingin bertemu dengan Anda. Yuk kita lihat ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain, lampin, dan terbaring di dalam palungan. Nah ini kan, palungan ini kan baru keluar di dalam perjanjian baru bagi Anda, toh. Tapi kan tidak mungkin. Perjanjian baru itu ujuk-ujuk keluar kan tidak mungkin. Tapi ternyata di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga, di situ palungan muncul. Palungan apa beritanya? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Oh ini tadi ayat tadi loh. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Israel itu bilang tadi, Tuhan tuh ngomong. Ya saya back lah ini PPT-nya. Tadi di dalam. Nah ini dia. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagilah, yang menuntun Israel keluar dari tanah Mesir itu kan Adonai. Lah kok dibilang Baal? Jadi Bapak Ibu, di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga, lembu itu mengenal pemiliknya. Pemiliknya lembu itu adalah manusia, tetapi Israel enggak. Israel merasa lembu itu yang memerintah hidupnya. Yang memerintah hidupnya itu seharusnya kan Allah. Lah kok dia ditunggangi sama lembu ini? Ada lagi klausal, ini luar biasa. Keledai mengenal palungan, ini luar biasa. Ternyata keledai itu pinter Bapak Ibu. Kalau saya punya keledai, Bapak Ibu punya keledai, itu keledai saya nggak mungkin makan di tempat, di wadah makan Anda. Keledai Anda juga nggak mungkin akan makan di tempat makan orang lain. Itu nggak mungkin. Ternyata keledai memiliki spesifikasi seperti itu. Keledai mengenal palungan yang disediakan umat tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Artinya apa di sini? Makanan, ini kan makanan keledai. Makanan itu seringkali menjadi tuan, Bapak Ibu. Di sini kan lembu ini kan penghasil makanan, justru disembah oleh Israel. Nah, keledai mengenal palungan, tetapi Israel tidak, tetapi keledainya mengenal. Kita lihat, kita ingat, saat Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus menunggangi keledai. Itu nggak ujuk-ujuk. Karena kita yang bodoh ini, yang mencari firman Tuhan, yang mencari Yesus sebagai firman Tuhan. Ya, Yesus ini berita kelahiran dan kematian, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus masuk Yerusalem untuk menghadapi salib di Golgota, dia naik keledai. Karena keledai itu harus ditunggangi. Jadi kita ini ditunggangi oleh firman. Nah, Israel itu bodoh, dia malah ditunggangi oleh lembu. Makanya orang yang mencari kerja, tidak mencari firman. Dia ditunggangi lembu yang berat. Lalu palungan ini apa? Palungan itu Bapak Ibu, Efus, Alef, Bet, Vav, Samek. Alef itu adalah lembu, Bet itu adalah hati, Vav itu
paku dan samek itu ditopang. Artinya apa? Penopang Tuhan itu, pertolongan daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang menusuk di dalam hati, dan itulah yang memuliakan Allah. Jadi palungan itu adalah pertolongan daripada Tuhan yang menusuk hati. Jadi palungan ini, ketika engkau tuh diceluweki, hidupmu itu diceluweki, Bapak Ibu, masuk dia, hidupmu dilubang. Dan ketika hatimu dilubang-lubang untuk memuliakan Allah, disitulah Sang Kristus, Sang Firman itu adalah makanan bagi hidupmu. Dia lahir untuk kita di sana, menjadikan makanan pengganti. Kenapa makanan? Wah, ini keren. Ini kerennya di sini. Stamek itu 60, Vav itu 6, Bet itu 2, Alef itu 6, jumlahnya 69. Loh, Bapak Ibu lihat 6-nya ada 3, 6, ini 60 ya, 66 ya. Tapi jumlahnya adalah 69. Jadi sesuatu yang lebih daripada itu. Jadi ini adalah 666. Jadi ini level yang di bawah, ini level yang di atas. Lalu dia berjumlah 69. Jadi 6 itu lambang apa ya? Kemanusiaan, lambang ini 6 ini lambang manusia, lambang keliaran. Tetapi 9 itu ada kan dibalik dia. Direfuse. Kalau Anda tidak milik Tuhan, Anda milik hantu. Dibalik. Tuhan ingin membalik 666 lewat Kristus yang lahir, yang ditaruh di atas palungan. Ini dia. Jadi Kristus itu melawan daripada 6666 ini, Bapak Ibu. 669 sebagai manusia yang dipanggil dalam kesempurnaannya. Untuk sempurna, Anda harus membaliknya. Dibalik another side. Gila kan? Pesan-pesan kayak gini cocok lagi. Aduh, kalau nggak belajar begitu. Nah, di dalam luar biasanya gini, di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-13 itu bunyinya ini, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti rumput duri akan tumbuh pohon murad. Nah, di dalam pengertian Ibrani, nilai yang sama, ini kan nilai palungan kan 69 ya. Nilai palungan 69. Kalau nilainya sama, itu sama dengan berhubungan erat ya. Dia punya koneksi dia. Dia sama levelnya. Nah, Efus yang nilainya 69, di dalam Yesaya 55 dikatakan sebagai Yesus yang sebagai apa ini? Yesus yang sebagai pengganti makanan rumput duri ini, sebagai ganti semak duri, karena kita yang mengasihi Tuhan akan tumbuh pohon sanobar. Sanobar itu ini loh. Apa ini? Beros. Kan ada beresit, dihilangkan beros. Nah, halo yang paham kata-kata beresit, yang pada level itu ya, saya kasih clue di situ. Beresit itu kalau hilang kata-kata yang di belakang dia beros. Hati-hati di sini. Ya, ini ada permainan kata di sini. Nah, kemudian palungan itu, murad ini, pohon murad. Sebagai ganti rumput duri akan tumbuh murad. Murad itu adalah Hades. Hades itu wangi, tumbuh-tumbuhan yang wangi. Hadas. He, dalet, samek. Nah, ini kalau dikasih he lagi di depannya, ini kalau dikasih he lagi di depannya, hadasah. Siapa hadasah? Hadasah itu Esther. Jadi Esther itu lambang daripada keselamatan yang disediakan Tuhan. Akar katanya hadas. Dan dia berhubungan dengan palungan, makanan yang disediakan Tuhan, keselamatan bagi seluruh dunia. Nah, ini berita Natal Bapak Ibu. Bahwa palungan itu ada di Bethlehem. Makanan pengganti bagi kita semua. Bethlehem itu apa? Rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Ini keren di sini. Tuhan itu
490. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 20. Sama dengan 70 kali 7. Yang artinya pengampunan. Jadi Tuhan mengasihi Anda ketika Anda mengerti firman-Nya, ketika Anda taat kepadanya, ketika Anda bersekutu dengan Shekinah Glory. Di situ ada pengampunan Tuhan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan mengampuni kita. 70 kali 7, 490. Tuhan itu lahir di Bethlehem, rumah roti, sebagai pengganti Anda makan semak duri. Mungkin hidup Anda tandus, mungkin hidup Anda penuh dengan semak duri yang menusuk-nusuk. Tetapi jangan khawatir. Carilah firman Tuhan di sana. Sebab ketika engkau menemukan firman Tuhan di sana, Tuhan akan membalikkan keadaanmu. 666 itu. Karena Tuhan adalah Bethlehem, rumah roti. Nah, ini dimaksud rumah roti apa? Pak, rumah sakit. Rumah sakit itu kumpulan orang sakit. Kalau rumah roti, ya kayak bakery. Bukan begitu. Jadi, rumah sakit, dari sakit menjadi sehat, Anda perlu obat. Rumah makan, dari lapar menjadi kenyang, Anda perlu makan. Anda perlu roti. Jadi Yesus adalah pemenuh kelaparan Anda. Anda memelihara ternak, lapar akan dunia ini. Anda ditusuk-tusuk duri penuh dengan kutuk, lapar akan kasih Tuhan, lapar akan pengampunan. Dan Yesus hadir sebagai pemenuh di situ, pengganti makanan Anda, sehingga imanmu tumbuh, sehingga ada makanan di sana Anda dapat dipuaskan. Oleh karena Kristus ini berita Natal. Dan pada saat berita kematian, bukankah semak duri itu menusuk di dalam pikiran beros? Beros itu otak di dalam pikiran-pikiran. Jadi pikiran-pikiran Anda ketika Anda mencari Tuhan, di situ ada ketandusan, ada kegersangan, ada tusukan-tusukan. Cari terus Tuhan. Naiklah terus. Masuklah ke gua itu. Masuklah kematian Anda di dalam palungan Anda sekalian. Nah, itulah sebabnya di dalam Matius 17 ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Nah, disitulah kita melihat Musa sebagai wakil wahyu, wakil petunjuk, dan Elia ini wakil profetik. Kedua-duanya telah mati di dalam gua yang sama. Musa juga diangkat Tuhan di daerah Bet Peor, dan Elia juga diangkat Tuhan melalui Bet Peor di daerah Yordania. Semua itu daerah Yordania. Itu semua sebagai tanda, dan di mana keduanya bertemu saat Kristus, sebab Kristus ini adalah pemenuh daripada tanda itu. Jadi pola pewahyuan dalam perjanjian lama, dari wajah sampai Shem, sampai nama, sampai kemuliaan Tuhan, sampai dipermuliakan, menampakkan diri hingga suara yang diam. Bapak Ibu, ini ada kaitannya semua. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, ini saya akan jelaskan pola pewahyuan, pola kedatangan Tuhan yang kedua ya. Ini pola akhir zaman ini. Dari wajah Tuhan yang nampak, lalu ke suara yang diam. Kalau kita lihat zaman patriark, zaman era-era orang patriark ya, zaman patriark itu apa sih? Zamannya Abraham, sebelum Abraham itu loh, Yakub. Tuhan itu selalu menampakkan diri secara langsung kepada mereka. Langsung. Ya, Kejadian 3, Tuhan menampakkan, Tuhan berjalan di taman. Kejadian 18, Tuhan langsung muncul kepada Abraham di pohon apa? Di pohon Memre, pohon yang ada firman. Ini keren. Jadi Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham di pohon Memre yang di Shekem. Kenapa Memre? Memre ini firman. Jadi Tuhan itu menampakkan diri di firman, di Taurat, pohon Memre itu. 3 sosok. Satu berbicara kepada Tuhan. Kejadian 32, Yakub bergulat dengan seseorang. Di sini
Allah itu direct fenomenologi, hadirat yang direct, present yang direct. Kemudian setelah direct, pada zaman era Musa, Tuhan sudah menampakkan diri lewat semak-semak, lewat awan tebal, ya. Kemudian lewat media-media. Jadi di sini fenomenologi bergeser dari pesan yang langsung, Tuhan sudah menggantikan kepada media-media. Kemudian di era Yosua, penampakan pesan Tuhan kepada kepada umat itu melalui malaikat yang diutus. Panglima bala tentara surga, lalu ada Mikael, Gabriel, sudah ke arah sana. Kalau kita lihat zaman Gideon, zaman ini, Tuhan itu juga mengutus malaikat dalam tanda kutip manusia. Jadi setelah Tuhan menampakkan diri secara pribadi, dia menampakkan secara media, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada orang-orang yang diutus, nabi-nabi yang diutus, gitu ya. Dia semakin menjauh, gitu ya. Kemudian pada era apokaliptik, ya, zaman Daniel, Gabriel, Mikael menampakkan diri, malaikat-malaikat. Oh, banyak sekali nanti malaikat-malaikat, siapa namanya siapa dalam Henok, Yobel, Tobit, nama malaikat semakin sering, dan Tuhan itu sudah tidak mau komunikasi langsung sama manusia. Jadi dia komunikasinya semakin lama semakin menjauh. Bukan karena Tuhan jauh, karena manusia itu nggak mau baik-baik dengar suara Tuhan. Nah, di dalam era intertestamental, Tuhan itu tampaknya diam, saudara. Tuhan itu diam. Tapi selama 400 tahun itu, antara Maleakhi dan Yohanes Pembaptis, antara Maleakhi dan Injil ada lembar kosong. Itu bukan lembar diam, tetapi di mana ketiadaan karena menanti suatu tanda yang baru. Jadi dalam apokrif Yahudi menyebut bahwa Roh Kudus itu berhenti berbicara kepada nabi. Tapi secara fenomenologis, banyak sekali tanda berpindah dari visual ke verbal, ke keheningan, ya Bapak Ibu, ya. Pada masa intertestamentum, di situ muncullah hari raya Hanukah. Pada masa intertestamentum, di situ muncullah hukuman salib. Ada persiapan-persiapan untuk kedatangan yang kedua. Jadi ini dia diagram yang boleh kita petakan, ya. Pola Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri langsung, muncullah inkarnasi Kristus. Jadi setelah diam, setelah masa keheningan intertestamentum yang 400 tahun itu, Bapak Ibu, baru Kristus itu lahir, gitu loh. Kayak Kristus itu dilahirkan di sana. Jadi yang pertama, Teofani itu ngomong langsung. Kemudian ada malaikat yang berbicara, bukan Allah lagi, tapi Allah mengutus malaikat. Tapi kemudian malaikat nggak didengar, Tuhan mengutus manusia. Manusia nggak didengar, Tuhannya diem loh. Diem. Tapi setelah Tuhan diem 400 tahun, Kristus itu lahir. Inkarnasinya Kristus. Balik lagi ke sini, saudara. Setelah inkarnasi Kristus, Kristus mengirim melalui para rasul-rasul, murid-muridnya. Lalu murid-muridnya ngomong kepada murid-murid lagi, yaitu bapak-bapak gereja. Kemudian bapak-bapak gereja ngomong kepada murid-muridnya lagi, sampai hari ini. Zaman kekosongan rohani, jadi zaman yang disebut parousia. Gereja masih hidup, tetapi suara kenabian makin jarang. Banyak suara manusia menggantikan suara Tuhan di situ. Jadi ini proses keheningan. Dan kalau sudah hening, Tuhan kok gak ngomong ya? Tuhan kok gak ngomong? Akan ada masa kedatangan Kristus yang kedua. Mak bedunduk, mak bejendul, dia datang. Itu yang kami rindukan, Bapak Ibu. Kita pada ujung tanda zaman. Siapa yang bisa membacanya? Jadi di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 14. Di sana dikatakan, aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap.
Bapak Ibu, ketika Tuhan diam, maka kelahiran Teofani, Kristus itu lahir. Jadi kalau kita dalam masa akhir zaman ini, orang nggak akan lagi dengar firman. Nggak. Orang akan suka sekali AI, suka sekali AS. Sudah, nggak usah ke gereja deh, YouTube aja. Orang nggak akan suka dengar hamba Tuhan. Nah, disitulah letak bagaimana Tuhan akan mengerang, berteriak kayak orang melahirkan gitu, megap-megap. Jadi, mari kita lihat tanda-tanda zaman. Sejak Taman Eden hingga Sinai, dari panglima di Yosua hingga suara di Daniel, dari nabi ke nabi hingga keheningan intertestamental, Tuhan tidak pernah berhenti menampakkan diri. Ia hanya mengganti bentuk tandanya agar manusia belajar, manusia mengenalinya bukan dari cahaya yang menyilaukan, tapi dari hati yang hancur, hati yang mau mendengar Dia. Jadi tanda Bapak Ibu, kita pada akhir seminar kita bahwa tanda hanya menunjuk referensial. Ia bersifat representasional, mengingatkan kita pada sesuatu yang tidak hadir. Dalam fenomenologi teologi, tanda bukan metafora, melainkan modus hadirnya yang ilahi di dalam ruang pengalaman manusia. Awan bukan hanya menggambarkan Allah yang tersembunyi, tetapi menghadirkan Dia dalam bentuk yang dapat dialami tanpa menghanguskan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Mungkin ini sangat berat untuk teman-teman dengar. Tapi aku tahu apa yang boleh kami sampaikan. Roh-Mu sendiri yang akan terus berbicara dalam hati mereka untuk membuat mereka mengerti. Hamba berdoa supaya tidak ada burung-burung yang memangut benih yang telah ditaburkan. Hamba berdoa agar benih-benih tidak jatuh ke dalam tanah yang kering. Hamba berdoa supaya tidak dicuri oleh roh-roh jahat. Hamba berdoa, Roh Kudus, tumbuhkanlah pengertian ini agar kami mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu. Sebab sudah semakin dekat kedatangan-Mu. Kami memahami Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menopang kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan moderator.